Halo F. Bisa. FGP men. Bisa. Ya, malam hari ini kita sangat terberkati. Narasumber kita malam hari ini sangat luar biasa. Dalam kesibukan beliau masih mau menyempatkan untuk memberkati kita malam hari ini. Ya, beliau lahir di Surabaya, tepat pada hari Ibu, yaitu 22 Desember tahun 1964. Menikah 38 tahun, memiliki 3 putra dan 1 menantu. Beliau adalah praktisi pendidikan, sudah lebih daripada 27 tahun. Dia juga pernah menjadi ketua yayasan di Sekolah MDC Surabaya sejak 2012 sampai dengan 2023. Seorang konselor, coach tentang keluarga dan remaja. Dia juga founder atau pendiri daripada Home Family Center, yaitu rumah tumbuh kembang keluarga yang ada di Surabaya. Dalam kesibukan beliau juga masih mau menjadi trainer untuk guru-guru PAUD ya di Kementerian Pendidikan. Beliau juga tim task force PAUD Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Di dalam kesibukan beliau itu kalau teman-teman mau dengerin radio, beliau ini juga pengasuh program Wanita Berkemenangan di Radio Sangkatala, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan Ibu Dani Marita. Selamat malam Bu, silakan Bu. Ya, kita malam hari ini mau santai-santai, ya kita fokus. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih untuk kesediaan Ibu menjadi narasumber pada malam hari ini. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ada satu pertanyaan Bu. Ya, tadi kan saya lihat itu adalah praktisi pendidikan. Ya, lebih dari 27 tahun, luar biasa. Nah, pertanyaan saya itu adalah kenapa Ibu kok tertarik dan konsen tentang keluarga? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Awalnya karena saya dulu waktu sekolah pendidikan itu sebetulnya kesasar, gitu ya. Nah, kesasar dan saya juga mengalami banyak. Saya lahir dari keluarga yang cukup baik, gitu ya, keluarga yang harmonis. Tetapi saya mengalami banyak trauma-trauma dan juga pola asuh yang pada saat itu tidak pas untuk saya. Jadi orang tua saya juga anak Tuhan gitu, tetapi saya sendiri merasa saya sebagai produk yang tertolak. Nah, sehingga saya bertumbuh sedemikian rupa dengan pribadi yang nggak cakep gitu ya, maksudnya jadi orang yang sulit gitu, jadi orang yang susah untuk diajak komunikasi. Keputusan-keputusan yang saya ambil ketika perjalanan hidup saya itu juga bukan keputusan yang baik. Nah, dari sana Tuhan pulihkan saya itu ketika saya usia 36 tahun. Ketika saya usia 36 tahun Tuhan pulihkan saya, dan di sanalah mulai saya masuk ke dunia pendidikan. Dan saya mulai melihat, karena saya ada di usia pendidikan anak usia dini, jadi umur 0 sampai 6 tahun, saya jadi bisa melihat bagaimana anak-anak itu bertumbuh. Dan saya bisa melihat bahwa anak-anak itu bermasalah, pasti karena keluarganya bermasalah. Nah, itu yang membuat saya tuh punya perhatian dan panggilan bahwa everything tentang seseorang itu start from home, datang dari family. Suami istri yang sehat akan menghasilkan anak-anak yang sehat. Nah, itu Pak Handoko yang bikin saya akhirnya sampai sekarang pun saya mendirikan Home Family Center, karena Tuhan taruh di hati saya, Dani, mestinya setiap home itu sumber healing. Siapa yang setuju dengan saya? Harusnya home itu tempat healing.
Tetapi kebanyakan sekarang ini home itu tempat huru hara. Orang udah nggak mau pulang lagi ke home. Tadi ada di mana, Pak? Lah, jam makan siang, yo lek kok masih rumane. Ya, maaf ada iklan. Ya, lanjut Ibu. Jadi home itu tempat sebetulnya anak bertumbuh dengan baik, tempat di mana healing gitu ya. Lalu tempat di mana everyone, semua yang anggota rumah itu punya optimis, punya hope, punya pengharapan. Tetapi saya menemukan hari-hari ini tuh justru dari dalam rumah itu muncul problem-problem yang membuat harapan setiap orang itu jadi hilang. Dan juga saya melihat banyak anak-anak yang kita semua, banyak orang yang nggak bisa connect gitu dengan lingkungannya, nggak bisa terima situasinya, jadi nggak mindful. Itu dari rumah ya? Dari rumah semua. Dan terakhir adalah enrichment, di mana sebetulnya anak itu jadi apa? Kita ini sebetulnya jadi seperti ini, maaf, ini produk rumah. Jadi pastikan rumah kita itu rumah yang sehat gitu ya. Dan itu yang saya pikir ketika orang-orang datang ke home family center saya, mereka menemukan sesuatu yang mereka bisa bawa pulang, and then di rumah mereka juga akan muncul hal-hal yang baik, dan dari sana akan muncul generasi yang baik. Kalau suami istri ini diselamatkan, maka anak-anak mereka juga diselamatkan. Amin, amin. Terima kasih Bu, penjelasannya luar biasa ya. Dari rumah yang ya istilahnya tidak tepat tetapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini tergantung dari respon kita. Jadi apapun yang terjadi di rumah, kita mau meresponnya gimana? Oke, terima kasih Bu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan zaman serba sibuk saat ini Bu, tentu hal ini juga membawa dampak yang besar bagi keluarga. Ya, saya lihat itu kalau saya ini Bu, ya sore pulang kerja begitu anak saya sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Saya sama istri sudah di kamar kita sendiri sampai besok baru ketemu Bu. Gitu ya. Ya, nah bahkan kalau saya lihat di tempat makan begitu, sering saya lihat mereka HP-nya sendiri dengan gadgetnya asik. Ya, tidak ada komunikasi begitu ya. Nah, saat ini saya juga mendengar kabar tentang keretakan rumah tangga, permusuhan anak dan orang tua. Bahkan beberapa waktu lalu saya dengar ada seorang anak yang tega membunuh ibunya gara-gara minta dibeliin rokok tapi nggak dikasih. Nah, luar biasa kan. Kemudian yang ngeri akhir-akhir ini ada ayah yang mencabuli anaknya sendiri. Kira-kira hal apa yang dapat dibangun dalam keluarga supaya tidak mengalami situasi hubungan seperti itu? Yes. Thank you Pak Handoko. Bisa slide saya yang pertama Pak? Mau berdiri? Ya. Oke, saya izin sekarang sana nggak bisa saya lihat gitu ya. Jadi izin saya berdiri. Nah, judul sharing saya adalah obrolan dari hati ke hati. Tetapi teman-teman menuliskannya interaksi dalam keluarga. Tetapi kenapa saya sampaikan obrolan dari hati ke hati? Karena memang ini yang dibutuhkan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Handoko, seringkali kita ini di dalam rumah nggak ngobrol, barber gitu ya. Apalagi sekarang orang-orang ya rumahnya gede-gede gitu ya. Hai apa kabar gitu, nggak tahu kemana gitu ketemunya. Itu sebabnya salah satu alasan kami berdua ketika anak-anak sudah tambah besar, walaupun kamar kami terbatas, kami tidak membuat rumah yang lebih besar. Tujuannya supaya kita ketemu di dapur pelukan, ketemu di meja makan pelukan gitu ya. Jadi ketemu terus gitu. Obrolan dari hati ke hati, dan sebetulnya bermula dari obrolan inilah kita itu bisa jagain keluarga. Seringkali kita berpikir bahwa jagain keluarga itu untuk hal-hal yang gede-gede gitu ya. Duit lah, kekayaan lah, fasilitas lah, tapi kita nggak ngomong. 2 hari lalu kami berdua melayani satu gereja dan ada pemilik vilanya itu ngobrol sama kami dan dia bilang, Pak John, by the way ada suami saya di sini, namanya John.
Jadi dia katakan, Pak John, saya itu nggak ngomong sama mama saya 10 tahun. Itu saya sama suami saya toleh-tolehan gini. Kok iso ya? Mungkin di antara kita pernah ngalamin. Dan mungkin zaman now itu ada cara yang gampang nggak ngomong sama orang tua. Handphonenya di blok. Ada, aduh kesel aku mbak mamiku, blok. Aduh aku kesel sama anakku, blok. Ini permainan zaman now dan ini tipu daya setan menurut saya. Karena Tuhan itu rindu, selalu Tuhan aja rindu ngomong sama kita gitu kan. Apalagi kita di dalam keluarga, family, suami istri. Jadi kenapa menjaga keluarga tuh nggak usah riwah-riwah gitu ya, nggak usah yang muluk-muluk, ngomong aja, ngobrol pagi. Terbiasa nggak ngomong I love you sama istrinya atau suami? Terbiasa nggak tidur gandengan, gitu ya? Terbiasa enggak bertanya, hari ini kamu ngapain? Oke, silakan slide berikutnya. Ini keluarga kami. Saya ngomong bahwa keluarga adalah berkat kehidupan. Kita nggak pernah pikirkan kita itu nanti sama siapa, kok tiba-tiba nongol kerucil-kerucil di rumahnya kita gitu. Dan ketika sudah nongol itu terus kita itu ngabaikan. Ini anak-anak kami punya 3 orang anak, semua yang pakai baju putih ya. Jadi saya, suami saya, anak pertama saya yang pakai kacamata laki-laki, dia konsep artis, jadi gambar untuk perusahaan-perusahaan film. Lalu sebelahnya ini menantu saya, istrinya dia Gabriela, dia aktif di urusan yang ngecekin konten-konten di TikTok dan di Facebook begitu. Lalu ada Jadi, anak kami yang kedua, itu usia 28 tahun, sekarang sedang jadi research assistant di King College London. Lalu Mika, anak bungsu kami. Dan ini bukan pencitraan, sampai detik ini pun kami intens ngobrol. Apapun kami obrolkan. Suami saya jadi contoh yang terbaik untuk tiap malam nanyain anak-anaknya. Hari ini kamu ngapain? Besok kalian itu ngapain? Itu sejak anak-anak kecil. Errol besok jadwalnya apa? Jadi jadwalnya apa? Yang kamu ngapain besok? Itu everyday. Mungkin pikir ngapain ya? Dulu karena saya perempuan yang dominan, wanita yang mandiri. Kalau dominan tuh oke, jangan mendominasi ya. Dominan oke, tapi kalau sudah mendominasi itu sikap hati. Dan itu ngaco gitu ya. Saya tadinya mikir gini, kok ditanyain terus. Tetapi ternyata hari ini ketika anak-anak juga sudah beranjak besar, kami hanya tinggal dengan Mika dan Milo, ini juga anak kami, keluarga kami ya. Apa namanya, Milo tahu Pak itu yang pakai baju coklat, yang pakai baju yang bulu coklat gitu ya. Ini bagian anggota family member gitu. Kami tetap bisa terhubung. Nah, slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, catat untuk dibawa pulang hari ini. Ngobrol atau nyambung? Ya, ngobrol atau nyambung. Seringkali kita ini tujuannya apa? Memahami komunikasi yang benar di dalam keluarga. Kalau kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-29 mengatakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini penting. Jaga perkataan kita. Jaga apa yang keluar dari mulut kita. Pilihan kata-kata yang kita ambil khususnya untuk keluarga kita. Seringkali orang bisa berbuat baik di luar rumahnya, tetapi di dalam rumahnya perkataan-perkataan jahat, perkataan-perkataan kosong. Bapak Ibu tahu bahwa perkataan itu sebuah doa. Artinya ketika kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, seperti itu jugalah yang terjadi. Ngobrol belum tentu nyambung.
dan memahami secara emosional. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah ngobrol yang nyambung. Ngobrol yang nyambung itu gimana? Ngobrol yang melibatkan perasaan kita. Ngobrol yang memahami teman bicara kita itu seperti apa. Ngobrol yang nanyain, oh iya, rasanya kamu gimana tadi? Kalau saya dulu pulang kantor, waktu masih aktif ngantor, saya ketika sampai di rumah, even itu anak saya dia bisa tanya begitu, Mami, lelah. Hari ini saya bisa mengingat itu dan saya bersyukur sama Tuhan. Mungkin itu perkataan sederhana ketika cuma tanya, Pak, lelah kamu? Ketika suami saya tanya, apa yang terjadi tadi di sekolah? Kadang-kala orang yang lelah itu nggak butuh jawaban, nggak butuh solusi, tetapi dia cukup untuk ditanya, Pak. Cukup dimengerti, dipahami. Nah ini yang seringkali keluarga itu jadi nggak care, nggak peduli karena udah melupakan hal ini. Karena anggap apa wis biasa, wis menikah 38 tahun ya wis lah, dijemput kayak kebatinan. Semua kita anggap paranormal gitu ya. Wis ngerti toh, wis gak usah ngomong. Padahal pria-pria itu perlu divalidasi. Ibu-ibu, suami-suamimu ketika pulang kantor perlu divalidasi. Thank you ya sudah kerja. Karena kadang-kala ibu-ibu ya nggak paham untuk melakukan itu. Padahal itu hal-hal emosional, simpel-simpel yang yang akan nolong gitu ya. Apakah kita sudah ngomong bahwa hari ini tadi bagaimana? Bukan cuma pasangan saja, tapi anak-anaknya. Berapa banyak di antara kita yang anak-anaknya pulang dari sekolah, sekarang udah pada gede-gede ya, anaknya datang dari rumahnya mereka datang ke rumah kami. Saya setiap kali anak dan mantu saya datang, saya peluk mereka, saya tanya hari ini gimana? Kalau sampai mereka hari itu tidak datang, selalu kami itu chat di grup keluarga dan mereka lucu ngomongnya. Kantor pusat bagaimana? Cabang London gimana? Cabang CBD apa kabar? Tapi justru dari obrolan kecil-kecil itu membuat kita tuh rakap gitu, membuat kita itu paham satu dengan yang lain. Komunikasi bukan hanya bicara tapi dengarkan dan pahami. Hindari komunikasi yang kasar, diam atau meledak. Seringkali istri-istri bertanya lagi, kenapa? Gak apa-apa. Ya kan? Mosok gak ngerti. Kawin 38 tahun mosok gak ngerti lek wis modele sledot gitu kan. Jadi itu Pak, hal sederhana sebetulnya, tetapi ini pegang peran yang besar. Jangan cuma ngomong saja, tetapi ngobrol yang nyambung, perasaan itu terhubung satu dengan yang lain. Please tanya, suami saya tiap pagi bertanya sama saya, semalam bisa tidur. Even though kami tidur itu sebelahan, pegangan tangan. Setiap kali bangun tidur dia selalu tanya, bisa tidur. Biasanya kita kan nanya itu kalau kita punya tamu, bukan? Betul? Ada tamu tinggal di rumah kita kan kita tanyanya begitu kan? Tapi ini dia tanya setiap hari, dia tanya pagi, yang kamu bisa tidur enak? Oh bisa. Enggak. Saya merasa ketika saya ditanya terus setiap hari, saya merasa bahwa dia laki-laki yang luar biasa. Dan sebetulnya kita itu sebetulnya perlu perempuan-perempuan ditanya. Saking gengsi aja, alah apa toh gitu. Nanti coba kalau praktek ini di rumah, awal-awal pasti kudu guyu. Sekarang aja sudah pada tertawa. Ya jadi mulai ditanya ya Pak ya. Nanti malam tak tanya. Jadi hal-hal simpel-simpel tapi itu nyambung. Saya berharap teman-teman Bapak Ibu yang sudah menikah itu punya chemistry
istrinya yang ngomong. Suaminya belum mikir, istrinya yang ngomong. Di jalan nyetir bisa kita berdua melihat satu fokus yang sama, dan tiba-tiba kita bisa toleh-toleh dan tertawa. Jadi ayo perbanyak komunikasi yang nyambung, ngobrol yang nyambung, bukan ngobrol kosong. Kemarin satu teman naik mobil bersama kita, tinggal serumah dengan anak dan mantunya, dan dia dengan tenang mengatakan, "Mas, aku ini gak tahu ngomong be anakku." Hah? Kalau ngomong cuma urusan uang. Saya di hati saya, anak saya yang kecil dengerin. Terus ketika kami drop teman kami itu dan kami pulang, saya ngomong, anak saya yang kecil, kami kan lihat ada family seperti itu, dan itu tidak boleh terjadi di keluarga kita. Dan anak saya, karena anak zaman sekarang ya cool, "Mami, setiap keluarga punya gayanya sendiri," katanya begitu. It's okay, setiap keluarga punya gayanya sendiri, tapi gaya keluarga Matita seperti yang sekarang, gitu Pak. Iya, ya Bu. Ya. Karena kalau itu kan mungkin tadi idealnya mungkin pernikahan yang masih baru, ya. Tetapi kalau pernikahan itu sudah lama, apakah rasa itu bisa luntur? Contoh aja Bu, kalau dulu pacarnya tersandung, ya apa saya, gak apa-apa saya. Nah, tapi coba sudah menikah agak lama, matamu nanti. Ya. Nah, selain kembali membangun gaya obrolan yang nyambung tadi itu, kebiasaan baik apa lagi yang bisa kita bangun untuk menjaga keluarga kita di zaman yang serba seperti itu? Iya, perhatian hal-hal yang kecil, kesetiaan, silahkan slide berikut. Ya. Kesetiaan dalam tindakan kecil. Seringkali justru tindakan-tindakan kecil ini kita lupakan. Ya, bagaimana tindakan kecil itu, misalnya cuman kita ngomong bahwa nanti aku jemput, ya jemputan. Kalau kita cuma ngomong oke, nanti aku akan buatkan teh, ya dibikinkan. Saya ingat apa yang saya nggak bisa kasih cerita orang lain karena saya nggak tinggal di rumah tangganya orang lain ya. Jadi saya akan sharing apa yang kami lakukan. Jadi rumah tangga itu nggak bisa tumbuh dengan sehat atau tumbuh dengan cantik, bagus tanpa ada upaya. Seperti kita punya taman. Kalau kita lagi bikin garden gitu, bikin taman, kita beli bunga mawar yang baru, di sana bunga macam-macam. Awalnya kita lihat bahwa itu cantik ya, seperti ini kan, tapi ini palsu semua ya. Nah, jangan sampai kita punya kembang-kembang di rumah kita, maksudnya dalam hidup kita ini palsu gitu ya. Kalau kita punya seandainya ini taman saya gitu ya, baru ditanam semuanya pasti bagus ketika tadi awal-awal pernikahan. Dan ini kalau kita mau bagus terus, ini harus dirawat. Kita mesti kasih hal-hal yang benar, pupuk-pupuk di dalam kehidupan. Cinta itu bisa luntur, bisa. Tetapi ketika kita menyadari, maka kita akan merawat sedemikian rupa cinta itu untuk terus bertumbuh gitu ya. Bagaimana loyalitas dibangun sehari-hari? Loyalitas itu kesetiaan. Tapi kalau kesetiaan keluarga itu benar-benar tidak cukup di loyalnya, tapi kesetiaan artinya ada keuntungan buat saya atau tidak, aku gemit. Kamu nggak bawa uang atau bawa uang, aku gemit. Kamu bisa masak atau enggak, aku gemit. Tetapi saya percaya ketika kita punya komitmen yang benar, kita akan diikuti dengan tanggung jawab yang betul untuk mengerjakan itu. Siapa, firman Tuhan mengatakan bahwa siapa setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Kesetiaan dimulai dari hal sehari-hari, perhatian simple, spirit, seperti yang tadi saya lakukan. Saya ini gak pernah kerja di dalam rumah, jadi saya ini bukan ibu rumah tangga yang full time housewife gitu ya. Saya kerja di luar rumah. Jadi pagi-pagi itu saya sudah pergi dari rumah jam 6.15 itu saya sudah keluar dari rumah untuk ke kantor, karena sekolah itu kan mulai jam 7.15. Saya harus ada di sana untuk memastikan devotion guru-guru itu jalan atau enggak. Ketika saya mandi, di meja makan itu pasti sudah ada teh dan lain sebagainya. Saya selalu ingat
Karena sekarang sudah pensiun, kita bisa duduk minum teh barengan gitu ya. Tetapi ketika waktu saya kerja dulu enggak. Jadi Pak Joni tiap kali saya sudah ada di kamar mandi, showering gitu, dia pasti datang dan dia ketok pintunya. Yang apa? Tehmu. Jadi saya sambil showering tuh dia nyuguhin saya teh. Karena dia bilang ini nanti serak dingin. Simple things. Hal-hal kecil. Apa yang saya lakukan juga ketika dia antar saya ke sekolah, turun dari mobil saya selalu bilang thank you. Sekarang pun ketika kami sudah menjadi lebih tua, yang nyetir mobil saya, beliau ada di sebelah. Ketika saya mau turun dari mobil, matiin mobil, saya selalu noleh ke dia, saya selalu bilang thank you ya, sudah diantar. Oh iya. Jadi ini hal-hal simpel itu kita perlu lakukan. Tindakan kecil namun konsisten menjadi dasar kepercayaan dalam keluarga. Tepati janji sederhana, janji telepon, janji cerita. Mungkin kalau ada yang masih punya anak ini yang di depan punya anak yang masih kecil ya, kalau bilang ya nanti papi temenin main, itu temenin main betul. Kami berdua kalau anak-anak perlu butuh sesuatu, kami pasti mengorbankan pekerjaan kami, mengorbankan waktu kami. Jadi ketika mereka bilang papi kita mesti butuh buku atau apa, dan itu udah malu. Dulu zaman saya kecil, papa saya atau mama saya pasti ngaku, kok enggak kemarin-kemarin, kok enggak dari tadi, ini sudah jam berapa, itu kan, itu yang saya alami. Tetapi apa yang kami lakukan, ketika jam 8:30 tiba-tiba anak kami ke kamar kami dan dia bilang, mama besok itu gini-gini, oke ini jam berapa, jam sekian, yuk kita cari, kita coba, kita cari. Hal-hal simpel ini sebetulnya untuk siapa sih? Bukan untuk dia saja, tapi untuk kita. Sebetulnya kita sedang meneladankan kepada anak-anak kita. One day ketika dia punya anak, dia akan lakukan hal yang benar. Tetapi kita itu ketika dia datang dan kita menolak dia, papi aku tolong, gak bisa, papi repot. One day kita sudah tunuk tua, kita ngomong nyo datang ke sini papi, sorry ya pak, aku sih nang pabrik. Nah kalau talk show ini kan enak tuh ada yang nyaut di sana gitu kan. Jadi seperti itu pengalamannya mungkin. Kita perlu juga Bapak Ibu menjadi teladan secara diam-diam. Artinya anak-anak belajar dari perbuatan seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya nasihat, gak cukup. Seringkali apa sih kecenderungan kita di rumah, apalagi di zaman yang serba sibuk ini, ketika anak salah kita baru ngomong sama mereka, ya kan? Jadi, nah sekarang kita perlu perhatikan hal-hal yang kecil yang perlu dikerjakan bersama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Saya dan istri itu punya satu prinsip, kita pacaran forever. Amin. Ya, karena katanya kalau sudah menikah lama itu nanti seperti kakak adik. Ya. Jadi waktu menurut saya juga hal yang penting. Mana yang lebih baik, kualitas atau kuantitas waktu yang diberikan kepada keluarga, anak-anak dan pasangan. Iya. Nah, banyak orang ngomong gini, gak apa-apa, sedikit saja, yang penting berkualitas, betul? Sementara waktu dulu orang ngomong kayak gitu, yang penting berkualitas. Saya mau tanya, bagaimana mungkin berkualitas lembek 5 menit? Bagaimana mungkin berkualitas kalau hanya 10 menit? Artinya, kuantitas pertemuan waktu itu penting. Bukan cuma kualitas, seringkali kita cuma yang penting berkualitas. Nah, saya mau katakan coba bisa yang yes itu. Waktu bukan sekedar ada tapi hadir. Pentingnya keterlibatan penuh secara emosional, mental dan spiritual di rumah. Waktu adalah kesempatan yang bermakna, tidak bisa terulang, bukan hanya durasi berjalan. Ada satu firman yang mengatakan bahwa pakai waktu yang ada. Waktu itu enggak mungkin bisa terulang kembali. Makanya
berikan waktu yang terbaik. Ketika anak-anak masih kecil, saya tahu bahwa waktu itu nggak akan terulang. Dan ketika kita tidak menikmati pada saat anak-anak kecil itu, kita nanti juga akan kehilangan mereka. Saya selalu punya prinsip lebih baik repot sekarang daripada repot nanti. Apa maksudnya? Ketika anak-anak kecil, seringkali kita nggak mau ada untuk mereka. Kita nggak mau hadir. Ada. Ayo makan di restoran. Ada. Semua komplit satu keluarga, tapi nggak hadir. Satu bawa handphone, satu telepon urusan kerjaan. Atau kadang-kala maminya bilang, yang aku mau me time, ya mau me time, titip anak-anak ya. Iya, oke, titip anak-anak. Lalu diajak sama papahnya pergi. Pak sudah ditaruh main dan bapaknya entah ada di mana. Ada, tapi nggak hadir. Hadir itu ketika kita melibatkan perasaan kita, ketika kita ngomong, ketika kita duduk. Zaman-zaman ada handphone baru-baru, suami saya ngomong sama kami semua, kami punya waktu, kapan kami pergi bersama. Ada waktu-waktu di mana anak-anak itu harus ikut. Kan biasanya kalau anak tambah besar, sudah nggak mau ikut. Itu kan mereka punya acara sendiri kan. Tetapi di keluarga kami sudah kita set sedemikian rupa, ke tempat-tempat mana sih, sampai segede apapun mereka harus ikut. Pergi ke rumah opa-omanya, itu adalah wajib bagi mereka untuk ikut. Dan ketika ada di rumah opa-omanya, kita hadir, bukan cuma ada. Seringkali saya lihat ketika kita ngobrol, anak-anak bisa di sofa yang lain dan bermain handphone, dan itu kami tidak izinkan. Ketika kami ada di meja makan ngomong sama omanya, anak-anak juga harus ada di meja makan dan kita ngobrol. Hadir, ada. Sebetulnya ini untuk apa? Peneladanan bagi mereka. Bagaimana suatu saat nanti mereka memperlakukan kita ketika kita tua. Hari ini anak-anak kami bisa memperlakukan kita seperti itu. Saya nggak perlu ngajarin nanti ya, lek papi mami sudah tua, kamu harus mengerjakan ini buat kami, ini tidak. Tapi mereka dengan sendirinya tahu apa yang mereka harus lakukan di dalam diri terhadap keluarga, dan mereka tahu bagaimana mereka menjadi orang-orang yang harus hadir ketika suatu saat nanti mereka itu punya anak. Kalau kita contoh, saya punya beberapa contoh di sini, misalnya saat makan bersama, sekedar duduk di meja makan bersama, tapi masing-masing sibuk dengan ponselnya, tidak ada percakapan bermakna. Padahal kalau di sini Muslim, Chinese family, meja makan itu satu tempat untuk ngobrol. Meja makan itu tempat untuk curhat. Meja makan itu tempat untuk selesaikan problem. Saya dulu, ayah saya, by the way, pernah jadi presiden chapter FG sekian puluh tahun yang lalu. Full Gospel Businessman Fellowship di chapter Manyar. Jadi Full Gospel ini nggak asing buat saya, karena kalau mau besoknya mau ada acara outreach gini atau persekutuan, pasti satu hari sebelumnya itu persekutuan di rumah kami. Om Bernard, Niko, Om Arifin, Mas Sudi, itu semua pada nyangkruk di rumah kami gitu ya. Kenapa? Jadi papa saya selalu kita punya waktu bersama. Mungkin sekarang ada kesibukan, tapi please ajak kalian untuk punya waktu dalam satu hari itu kapan makan bareng. Malam, siang, pagi, itu yang kita perlu lakukan. Lalu hadir. Kalau sekedar ada itu seperti tadi. Kalau hadir, letakkan handphone, tatap mata anak-anak kita, berbicara tentang kita. Hari yang telah dilalui tentang kita. Jadi ada berapa tentang kita. Mendengarkan dengan empati pergumulan pasangan, dan apa yang paling penting, tertawa bersama. Jadi jangan lupa bahwa ya tertawa. Hari-hari ini banyak fasilitas sebetulnya ya. Ada board game. Kita nggak bisa terus ngajak anak-anak ngobrol, dia bisa bosan.
Tetapi kami ngikutin mereka. Ada yang namanya board game yang kita bisa main sama-sama. Ada satu board game yang judulnya itu tentang kita. Gitu. Jadi dari sana tanpa kita nanya, kamu punya ide apa? Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka dengan enak itu ngomong, karena itu memang dunia mereka sekarang itu cara berinteraksinya itu dengan game. Nah, kita ini bisa pakai itu. Jadi semalam kami juga kumpul dan ayo main board game. Jadi kita main. Ada pertanyaan, perspektifmu apa kalau kamu jadi presiden Indonesia? Apa yang mau? Nah itu mereka kita minta cerita dan dengan demikian kita benar-benar hadir untuk anak-anak kita. Jadi bukan cuma ada ya, tapi hadir. Ketika mereka perlu, kita ada. Jangan menolak anak-anak. Ketika anak-anak atau jangan menolak pasangan. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu. Ya, terkadang ini ya Bu ya, ketika suami pulang kerja dalam kondisi mungkin habis diomelin bosnya, ya, jadi di kerjaan lagi banyak masalah sehingga kita ini pengen diam, pengen sendiri. Tapi pulang-pulang istri juga pengen manja-manja, pengen waktu kita Bu, ya. Cerita, bahkan kalau cerita itu kayak senapan mesin gitu, nggak pakai titik koma begitu, ya. Jadi untuk menjaga keharmonisan ini itu kadang capek, gitu ya. Dan akhirnya menyerah atau ya sudahlah, mengalir aja. Sudah kadung menikah 5 tahun, 10 tahun. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Yang namanya suami istri itu sacrifice, rela berkorban. Kan para pria ini wakilnya Kristus. Dia harus jaga istrinya seperti Kristus menjaga jemaat. Nah ini ibu-ibu senang, tetapi ibu-ibu juga perlu tahu bahwa ibu-ibu harus tunduk sedemikian rupa supaya suamimu itu senang memimpinmu. Satu ayat, kalau saya nggak salah itu bicara tentang itu, kurang dekat kali saya, bahwa tunduklah kepada suamimu sedemikian rupa supaya suamimu itu senang memimpin kita, dan itu menjadi keuntungan bagi kita. Jadi istri-istri juga perlu berkorban, istri-istri juga perlu waktu tahu gitu ya. Oh ini Bu, suamiku sedang apa sih ini pulang kantor? Kan dari ekspresi wajahnya bisa terlihat, dan itu yang perlu validasi para suami. Diikutin dulu, karena kita ini perempuan kan tugasnya menolong. Jadi paling tidak kita perlu tahu apa sih yang terjadi. Jadi rumah seperti Ibu sampaikan tadi, tempatnya healing. Tempatnya healing, jadi bukan tempat yang ruwet. Jadi harusnya ketika suami stres dari kerja, healingnya bukan di network gitu ya, bukan di lapangan golf, tetapi healingnya harusnya di rumah. Kenapa? Karena di rumahnya ada penolong yang luar biasa. Dan di situ di ayat ini rela berkorban tapi tetap waras gitu ya. Jaga energi cinta kita tanpa lelah sendiri. Yesus pun ketika dia lelah melayani, dia cari waktu, dia punya ruang untuk dia memulihkan dirinya. Jadi yuk suami istri, apa yang harus kita lakukan? Masing-masing punya kerendahan hati dan menghilangkan egonya. Sumber kekacauan di dalam rumah tangga itu apa toh? Ego. Ketika Bapak Ibu teman-teman sekalian punya kerendahan hati, problem itu teratas. Terima kasih Bu ya. Nah kalau mendengar cerita tadi ya Bu ya, jadi ini puji Tuhan ya Bu ya. Ini sorry ya istriku, saya bicara ini ya. Saya ini kalau puji Tuhan ya, sampai hari ini kita tidur itu berpelukan Bu. Amin. Ya. Beneran ya. Tapi nek pas kamu adu bokong-bokongan. Iya. Apa yang sebetulnya bisa membuat kita tetap kuat dan pantang menyerah dalam menjaga keluarga kita ini? Ya, dari tadi semua yang saya sudah sampaikan, ada satu hal yang sebetulnya sangat penting, yaitu meletakkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Jadi kita itu bisa berusaha tadi yang nomor 1 sampai 4 itu, sampai berapa itu ya. Tetapi ketika itu kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa lelah.
Sumber kasih yang luar biasa adalah kasih Allah. Jadi setiap kita perlu, di slide saya yang ke-7, libatkan Tuhan di dalam keluarga. Kita ini sebagai orang percaya wajib menjadikan Tuhan itu pusat hidup kita. Yesus itu pusat hidup kita. Bagaimana Dia Tuhan kita. Pusat hidup kita itu Yesus itu Tuhan kita, Yesus itu teladan kita, Yesus itu tujuan hidup kita. Kan ketika kita menikah itu tujuannya apa? Bukan untuk kaya, toh? Tujuannya juga bukan untuk bahagia untuk pernikahan, karena nggak mungkin. Kita itu manusia sangat terbatas dan kurang terus. Tapi kalau kita sadar betul bahwa pernikahan kita itu untuk memuliakan Tuhan, kita akan mikir. Ketika kita sedang dalam pergumulan, keputusan-keputusan kita, itu kita bisa mikir, aku ngambil keputusan ini Tuhan disenangkan tidak? Itu sebabnya kenapa Tuhan jadi Tuhan kita. Artinya setiap kehendaknya Tuhan itu yang akan kita kerjakan di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, Yesus sebagai pusat hidup adalah Yesus sebagai teladan. Artinya setiap pekerja, setiap perilaku kita, tindakan kita, keputusan kita, itu teladannya Yesus. Kira-kira kalau masalahku seperti ini, Yesus gimana ya? Apa kalau kita nyolot ke suami itu diajarin sama Yesus? Kan enggak. Ketika kita mukul istri kita, apakah itu diajarin sama Yesus? Kan enggak. Ketika kita abaikan anak-anak kita, apakah itu cara yang Yesus ajarkan? Kan enggak. Mari kita menyadari betul, kita bukan cuma handal jadi bisnismen, tapi kita juga handal sebagai wakil Kristus di bumi. Kita juga handal menjadi istri-istri yang tunduk kepada suami, yang menjadi penolong suami. Amin, Bapak-bapak. Jadi bukan penolong tuh katanya ya, tetapi penolong. Ya, bukan nanduk tapi tunduk gitu ya. Nah, segala sesuatu dari Yesus itu kita harus tahu bahwa tujuan kita itu Yesus. Apa yang kita kerjakan itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi mesbah keluarga penting. Berdoa bersama penting. Kami meneladani ini dari papa saya keras, tetapi sejak kami jadi orang Kristen. Jadi ketika satu kali papa saya pulang dari kantor dan bilang, besok kita semua ke gereja, kami semua shock. Ya, besok kita ke gereja. Dan for start day one, mesbah keluarga itu dibangun sampai beliau meninggal. Dan itu kami teladani suami istri. Kenapa? Karena saya punya kesempatan tinggal sama papa ketika kami sudah menikah selama 1 tahun. Itu pun karena Bapak sakit, jadi saya sebagai anak perempuan pertama saya harus nemenin di sana. Setiap pagi yang dilakukan ayah saya itu ketok pintu kamar, wake up, mesbah keluarga. Itu Bapak saya punya anak 4 dan itu semua diketok, ayo wake up, mesbah keluarga. Dan kami ya udah, saya dan suami udah menikah ya runtang-runtung masuk ke kamarnya Papa, mesbah keluarga. Dan itu yang kami teladani sampai hari ini. Mari, ini akan kita kuat. Sesugih-sugihnya kita, kalau kita tidak berakar sama Tuhan, ada kondisi yang serba sibuk seperti sekarang ini, munting kita. Jadi sesibuk-sibuknya Bapak Ibu, sebelum keluar dari rumah, pastikan terhubung sama Tuhan. Ajak istrimu doa bareng. Istri-istri, kalian adalah tiang keluarga, tiang doa keluarga. Kalian itu nafas keluarga. Jangan sampai cuma bisa mengeluarkan CO2, tapi O2. Kalau istri sehat rohaninya, keluargamu sehat. Kalau ayah-ayah sehat rohaninya, anak-anak kalian sehat rohaninya. Dan pastikan, ini dunia, saya ada di dunia pendidikan ya. Jadi murid SMA bisa sudah kepingin bunuh diri. Kekurangan uang mereka sama sekali tidak. Saya ada di sekolah yang cukup levelnya itu isinya orang yang berada gitu loh. Mereka bukan orang yang kekurangan uang, tetapi mereka kekurangan kasih. Dan itu harusnya start from home.
komunikasi di rumah. Ayo, ke depan ini pergumulan semakin luar biasa. Kalau keluargamu diselamatkan, generasimu diselamatkan. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi menjaga keharmonisan bukanlah hal yang mustahil untuk keluarga-keluarga Kristen. Sangat. Ya. Jadi melibatkan Tuhan seperti yang disampaikan Ibu Dami tadi, melibatkan Tuhan bisa membuat kemustahilan. Jadi tidak ada mustahil bikin keharmonisan di rumah tangga kita. Dan jadikanlah Kristus sebagai kepala atas rumah tangga kita. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bu. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya sih sebenarnya sederhana. Satu, kita sekarang ini umumnya dihadapkan dengan suami istri yang bekerja. Dengan suami istri yang bekerja, mungkin tidak ada masalah kalau anak itu dititipkan ke orang tua. Cuma mungkin kebanyakan dari kita itu kan mungkin diasuh oleh suster. Bagaimana kita lihat perkembangan umumnya, ya cukup banyak lah yang cukup bermasalah dengan ini. Bukan hanya masa kecil, di mana masa kecil itu antara 6 sampai 12 kan sudah selesai pembentukan kepribadian. Begitu juga sudah besar, di rumah nggak ada orang, mau ngapain. Ini kan fenomena zaman ini, gitu. Di mana otomatis kita lihat sekarang cukup banyak anak-anak muda yang istilahnya nggak tahu aturan. Saya sendiri pernah ya bergurau, mereka komplain ke saya, anak-anak muda zaman sekarang nggak tahu aturan ya. Saya bilang ya saya godain, kamu nggak cek liwong, istilahnya anak buren nggak tahu aturan. Pertanyaannya Istilahnya begitu. Gimana cara menghadapi kita membentuk keluarga yang ideal dengan pola pengasuhan yang seperti ini kalau suami istri bekerja? Pertanyaan saya seperti itu. satu aja Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Baik. Nah, ya memang zaman sekarang banyak suami istri kerja, tetapi yang perlu diperhatikan adalah standar keluarga itu harus ditanamkan lebih dulu di dalam suami istri itu. Jadi kalau bahasa saya, nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip pengasuhan itu harus dibangun dulu. Oke, kita pakai pembantu, tetapi kita tahu bagaimana pembantu ini fungsinya untuk apa? Bukan mendidik anak kita, tapi hanya membantu anak kita. Tetapi didikan itu Tuhan tidak pernah ngomong bahwa mendidik anak itu harus diserahkan kepada pembantu, tetapi Ulangan mengatakan bahwa didiklah anak-anak itu berulang-ulang dimanapun kau berada. Itu waktu bangun, waktu tidur, waktu duduk makan. Jadi gak apa-apa kerja Pak, tetapi kan kita itu kan gak kerja 24 jam toh. Kan kita kerja paling 8 jam, 10 jam. Jadi ambil waktu ketika sudah di rumah ya handover anak ini. Dan kita mendidik mereka. Saya punya prinsip, kami berdua punya prinsip ke pembantu kami itu ikut kami 26 tahun. Jadi sejak anak saya nomor 2 itu umur 2 tahun, kami punya aturan untuk membantu kami. Apa yang dia boleh lakukan terhadap anak-anak dan yang tidak boleh dia lakukan terhadap anak-anak, itu prinsip. Ibu-ibu muda sekarang itu takut sama susternya, takut sama pembantunya, takut apa? Takut ditinggal pergi. Mereka pulang. Nah, saya nggak pernah punya pikiran tuh ini anakku yang harus mendidik saya. Kenapa? Karena anak ini buah kehidupannya kita. Kualitas kita itu bisa dilihat dari kualitas anak kita. Jadi gimana ngaturnya? Ya prinsipnya apa yang boleh suster kerjakan, yang tidak boleh kerjakan, didikan harus dari kita. Jadi kita yang ngomong untuk urusan ini. Saya waktu itu yang saya ingat adalah kamu tidak boleh memarahi anakku, kamu hanya bisa memberitahu. Kamu tidak boleh pukul. Kalau sampai kamu memberitahu anakku tidak mau nurut, kamu cuma bilang sama anakmu, sus akan ngomong sama mami. Dan kami di rumah punya hierarki. Kami dari anak-anak kecil kami sudah ngomong papi, mami, kakak, mbak.
baru anak yang paling kecil. Ya, jadi kalau papi tidak ada ya mami, mami tidak ada kakak, kakak tidak ada kakak lagi, kakak lagi tidak ada mbak. Nah, mbak ini dalam arti dia harus menghormati, kan kita ngajarin menghormati bukan cuma sama yang orang tua, tapi orang yang lebih tua. Jadi Pak, kita mesti anak-anak kita itu mesti tahu rules di rumah itu apa. Jadi itu yang mereka pegang, karena nilai-nilai hidup ini tidak akan muncul ketika mereka umur 25 tahun. Nilai-nilai hidup itu harus dikerjakan dari awal. Jadi kalau kita kerja, pulang kerja ambil waktu. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan, ngobrol di rumah ada apa. Jadi jangan apa ya, aku mulai kesolek sudah. Nanti tuh anak-anak ngerti sendiri, nggak ada ceritanya anak-anak ngerti sendiri, nggak ada. Harus diomongin. That's why yang tadi itu rela berkorban. Kita kan bekerja untuk anak-anak, tetapi Tuhan tidak nyuruh kita cuma bekerja untuk membesarkan mereka, tetapi mendidik. Nah, yang bisa pas mendidik ya cuma bapak ibunya yang tahu gitu ya. Jadi ambil waktu khusus setiap hari untuk memberitahukan mereka. Kalau dititipkan oma-opanya, aturannya juga sudah jelas. Harus kasih betul, kita harus ngomong anakku begini. Iya. Yang lalu anak saya umur 2 tahun kita bawa ke orang tuanya suami saya, karena itu anak cucu pertama bebas makan permen apa segala macam, sedangkan kami di rumah ngatur ini tidak makan permen, kalau buang sampah di tempat sampah. Mertua saya bisa ngomong gini, Errol nggak apa-apa, buang aja situ, nanti mbaknya yang bersihin. Anak-anak pasti lebih senang hal-hal seperti itu kan. Nanti yang susah siapa? Saya yang susah. Ketika pulang ke rumah, saya harus notoin lagi anak saya. Akhirnya saya ngomong sama suami saya, yang ngomong sama bapakmu, kamu apa aku? Lalu dia bilang, ya aku nanti yang ngomong. Oke, dia ngomong, ini tidak bisa Pak, Errol aturannya gini, yang boleh dimakan ini. Terus suami saya bilang, soalnya kalau nanti tidak seperti ini kita di rumah akan susah. Mulai lagi dari nol, notoi lagi itu nggak gampang, karena anak pasti seneng yang bebas tanpa aturan main. Nah, setelah itu ada perubahan. Jadi mertua saya akhirnya ngomong bahwa Errol tanya papi dulu boleh apa? Nah, di situ kita itu kan juga bagian dari obrolan. Kita ngomong aturan main tuh harus jelas di dalam keluarga ya, jangan nunggu rusak baru bikin aturan. Jadi kurikulum di keluarganya mesti diubah. Semoga menjawab. Iya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Bu buat kesempatannya. Saya mau sedikit tadi tentang yang waktu Ibu cerita mengenai kalau suami istri ya tidur masih berpelukan atau masih bergandengan tangan. Saya sedikit mengenai love language. Setiap orang kan mungkin punya love language yang berbeda-beda. Ada yang touch sentuhan, ada yang waktu, ada yang pemberian. Nah, kan tidak semua orang ini nyaman. Misalkan nih ada orang yang biasa berpelukan, dia love language berpelukan. Tapi kalau suami istri mungkin sifat love language-nya berbeda. Kadang-kadang kan suami mau meluk atau istri mau meluk, misalkan beda nih. Waduh, aku tidak nyaman kalau dipeluk-peluk gini. Terus ada yang misalkan waktu, aduh waktu ayo itu gampang lah diatur-atur lagi. Atau pemberian, misalkan suami istri, yang satu love language-nya sentuhan, yang satu pemberian. Mungkin kadang-kadang suami berpikir, lelah aku pemberi uangnya sama-sama kita pegang ya, beli beliau sendiri. Ya toh? Atau kadang love language suami meluk istri meluk suami, yang satunya love language-nya berbeda. Aduh, aku mau peluk-peluk malah sumpah gitu. Banyak yang seperti itu. Digandeng-gandeng malah kadang sumpah. Iya, sumuk itu tadi. Jadi bilang sumuk. Tapi pas pacaran digandeng, sumpah enggak Pak? Nah, ya itu makanya bisa berbeda. Ya. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kadang-kadang kan kalau love language-nya berbeda kan bisa konflik maksudnya. Ya, mesti apakah harus berkorban salah satu? Kadang-kadang yang satu nggak nyaman dengan love language sentuhan, disuruh gandengan terus kan, ya risih kan lama-lama gitu. Ya, cukup kita saja. Ya, mohon Bu. Prinsipnya suami istri itu kan berkorban. Sudah itu prinsipnya. Seperti Yesus dengan jemaatnya.
Jadi masing-masing itu di dalam kesecukupan itu mau melakukan itu demi. Ini kan tujuannya masing-masing punya kebutuhan. Misalnya sentuhan itu bahasanya suami, istri ini bahasanya bukan sentuhan, tetapi dia harus tahu bahwa ini kebutuhan suamiku. Mau nggak suaminya pelukan sama orang lain? Tidak mau kan? Loh iya kok, ini kebutuhannya. Jadi istri, toh ini saya loh ya, toh pirang jam sih pelukan. Itu kalau saya berkorban. Nah nanti kalau yang suami juga istrinya tuh butuh dijak omong, butuh ya ini kan kebutuhan istrimu. Setiap kita itu punya tabung emosi yang perlu diisi. Jadi mari, namanya suami istri bukan lagi dua tapi satu. Itu bisa diomongin, bisa diobrolin. Saya sama suami saya, maaf, ini saya terbuka. Kami udah usianya sudah cukup banyak, kami tidak making love. Mungkin sudah ada 7 tahun. Tetapi saya bisa tidur di dada suami saya sepanjang malam dan dia tuh bisa ngomong gini, Mas saya, aku kok gak pernah kesel ya kamu tidur di sini. Dia berkorban. Tapi saya ngomong sama suami saya, tapi aku bakal lepas di tengah malam karena aku tengeng. Dulu saya nggak tengeng, mungkin masih lentur. Sekarang saya udah umur 61 tahun, mereng ini terus isi. Oh ya gini. Jadi saya ngomong sama dia, aku tengah malam bakal lepas karena tengeng. Saya ngomong sama dia kalau saya mau madep yang berbeda, yang aku madep kono ya, saya madep sana. Jadi dia tahu, bukan karena saya ngamuk. Terus apa yang saya lakukan ya, tangannya dia tak pegang, tak taruh di pinggangku, wis turu aku, gitu kan. Artinya setiap kita itu perlu berkorban. Ini loh pasanganmu, ya. Jadi jangan egois. Aku gak iso, gak iso dipeluk, iso making love. Iya gak iso. Padahal bisa gitu kan ya. Artinya ini cuma urusan ego. Ya, ego itu sumber dari segala macam kekisruhan. Jadi setiap orang punya bahasa kasih, tetapi kita ini sebagai suami istri kita bisa memenuhi itu karena ya memang itu kebutuhan pasangan kita dan itu kewajiban kita kerjakan. Oke? Sudah menjawab atau ada lagi? Cukup ya. Oke? Oh, sudah habis. Silakan hubungi nomor saya di sini ya. Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, mari kita beri aplaus sekali lagi. Ya, kita bangkit berdiri yuk. Yuk kita berdoa ya. Mau doain kita. Suami istri gandengan itu cuma bukan suami istri yang masing-masing jangan dia pasangannya. Kalau saya cuma ngomong, kalau suami istri itu sehat, artinya sehat jiwanya. Kita ini punya roh, tubuh dan jiwa. Kalau suami istri itu kuat ada di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, sesibuk apa dunia ini, kita akan bisa punya waktu untuk pasangan kita dan kita bisa jadi berjuang. Yuk kita berdoa. Ya. Yesus, thank you Tuhan. Seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saat ini Bapa, kami minta Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap pasangan suami istri. Aku berdoa supaya kasih Allah yang mengalir di dalam hidup mereka, kasih Kristus, urapan Allah, urapan kasih-Mu mengalir Tuhan atas setiap pasangan suami istri. Setiap hati yang pernah terluka karena komunikasi yang buruk, karena situasi kehidupan saat ini Tuhan, ketika mereka bergandengan tangan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kepahitan-kepahitan yang mungkin terjadi, perkataan-perkataan yang kasar yang pernah terlontar, yang nyakitin hati istri, sikap-sikap istri yang nyakitin hati suami, mungkin yang meremehkan suami, tidak menghargai suami. Saat ini Tuhan, Kau jamah setiap kami, Engkau pulihkan hati kami. Kami mau punya hati yang baru, hati yang sehat. Tuhan, kami tidak punya kasih yang cukup untuk mengasihi pasangan kami, tapi kami punya Allah sebagai sumber kasih itu.
Dan biarlah kasih-Mu itu terus mengalir di dalam hidup kami, Bapa. Sebagai suami istri, ikat erat kami dengan tali kasih-Mu, supaya kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Anak-anak bisa melihat orang tuanya yang penuh dengan kasih, berkata-kata di dalam kasih, berbuat di dalam kasih. Dan kami berdoa, keluarga demi keluarga saat ini, proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, Bapa. Kami berdoa supaya tidak ada satupun anggota keluarga mereka yang terhilang. Anak cucu mereka tak ada satupun yang hilang. Biarlah di masa yang sulit ini, masa yang serba sibuk ini Tuhan, ada kecenderungan orang akan cuek satu dengan yang lain. Tetapi taruh di hati kami kepedulian Kristus, sehingga kami bisa memperhatikan pasangan kami, memperhatikan anak-anak kami. Kami menjadi keluarga yang menyenangkan, kami menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan, kami menjadi keluarga yang menjadi teladan. Bukan saja orang mengagumi karena kami kaya, kami punya banyak, tetapi mulai malam hari ini kami boleh fokus kepada keluarga kami, sehingga orang boleh melihat ini loh, keluarga di mana Kristus ada. Biarlah setiap rumah tangga kami menjadi tempat kesembuhan. Setiap rumah tangga kami menjadi tempat yang penuh pengharapan. Segala roh keputusasaan, keinginan untuk bercerai, kami tolak di dalam nama Yesus. Kelelahan berkomunikasi dengan pasangan atau anak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami melepaskan roh persatuan, karena ketika kami bersatu, kami rukun, hadirat Tuhan turun, berkat Tuhan turun. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini rumah tangga kami, dan kami percaya setiap anggota keluarga terus ditumbuh kembangkan menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami pulang dengan hati yang baru, kami pulang dengan prinsip yang baru, kami pulang dengan perilaku yang baru, karena segala firman yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan kami, memberitahukan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Semua yang percaya bersama saya katakan Amin. Kemuliaan. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, sangat memberkati. Ya, dan sama juga Pak Agus. Ya, untuk bisa maju atas gambar. Terima kasih untuk kesaksiannya, sangat memberkati. Luar biasa ya. Malam hari ini kita dapat berkat dari Tuhan ya.